Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga serta jamaah yang hadir pada pagi hari ini dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang penuh berkah. Afwan Buya izin bertanya. Baru saja kami mendengar bahwa ketika orang yang melakukan ar-rasi wal murtasi finnar dalam kontes atau dalam konteks pemilihan calon pemimpin, ketika itu dilakukan oleh orang yang memang membawa kemaslahatan kebaikan sebuah kampung, sebuah bangsa, maka hal itu dibolehkan. Namun ketika pelaksanaan suap menyuap itu dilakukan oleh orang-orang yang membawa kerusakan atau mafsadat bagi suatu bangsa atau kampung, maka itu diharamkan. Dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, dan ini adalah sebuah pernyataan yang membuat kami bimbang. Mohon arahannya Buya terhadap masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan kepemimpinan itu penting. Sehingga di dalam Islam itu sendiri sebuah kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin. Disepakati oleh para imam bahwasanya dalam sebuah perkumpulan hendaknya ada pemimpinnya. Kalau tidak ada pemimpinnya, maka akan berantakan. Orang parekrek itu kan karena nggak ada pemimpin. Orang saudara, orang keluarga, nggak ada pemimpin. Dan bahaya sekali tidak ada pemimpin, semua akan merasa jadi pemimpin sewenang-wenang. Nah, ini masalah kepemimpinan. Jadi harus kita memilih, kita harus mempunyai mengangkat seorang pemimpin. Kemudian kepatuhan kepada pemimpin sebuah keharusan. Biarpun pemimpin itu seorang yang fajir, seorang yang tidak baik, kita perlu patuh selagi patuhnya bukan melanggar Allah. Jangan karena pemimpinnya nggak benar, lalu kita melanggar semuanya, enggak. Selagi itu tidak melanggar Allah, wajib kita patuh. Tapi kalau kita disuruh patuh kepadanya dalam kemaksiatan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam memilih seorang pemimpin, apakah boleh seorang pemimpin yang benar kemudian dia membayar atau memberi uang kepada manusia untuk memilihnya karena dia merasa bahwasanya dirinya adalah benar. Dirinya adalah benar. Semua calon pemimpin tentu merasa dia adalah benar. Atau paling tidak merasa dirinya baik. Atau bahkan ingin membuat perubahan. Hanya mungkin wawasan ilmunya saja yang berbeda-beda sehingga caranya pun juga berbeda-beda. Dalam ingin membuat perubahan, menjaga negeri ini, semuanya punya tujuan untuk membangun negeri ini. Kemudian nilai, ini kan permasalahan kita dalam menilai ya. Orang kita sebagai rakyat, mohon maaf, di negeri ini kan ada pemilihan umum. Semua
dari rakyat itu di saat dia mendukung calon pemimpin yang 3 itu di hari ini. Itu yang punya maksud tidak baik, tidak banyak kok. Yang punya maksud tidak baik adalah orang yang gila kekuasaan, gila tahta, gila jabatan. Rakyat itu tanpa pamrih ya. Dia memilih membela calon pemimpin salah satu dari 3 itu adalah membela mati-matian. Dia tidak ngerti. Dia bukan ingin dia diangkat menjadi DPR, diangkat menjadi menteri, nggak ada. Jadi rakyat itu, kalau mohon maaf ini ada 3 ya, di tempat kita negeri 3 atau 4 atau 5 itu. Itu salah satu mendukung paslon nomor berapa, itu mereka serius dan tulus. Dan dia tidak mengerti banyak tentang ketidakbaikan orang tersebut. Yang ia ketahui adalah menurut informasi tim tertentu bahwa ini orang baik diinformasikan dengan kebaikan. Sehingga mereka orang awam itu meyakini betul bahwasanya ini yang terbaik. Ini yang terbaik menurutnya. Kemudian kalau budaya memberi, akhirnya ini budaya menjadikan seseorang menjadi munafik. Misalnya, di hati saya sebagai seorang awam percaya bahasanya yang terbaik adalah pasangan calon 05. Coba. Cuman karena budaya menyebar membagi-bagi duit ini adalah ada, tak taunya yang calon 05 yang menurut saya sebagai orang yang paling baik tidak ngasih duit ke saya. Coba. Yang ngasih ke nomor 6. Maka dengan saya diberi uang dan sebagainya, terbeli hati saya. Sehingga saya akan melawan hati nurani saya. Sebetulnya saya seharusnya memilih 05. Cuman karena saya telah dikasih duit oleh 06, saya berubah menjadi milik nomor 6. Nah, sementara yang kita perlukan, kita ini biasa jujur dengan nurani kita kok, batin kita. Bukan menjadi orang munafik. Kalau seandainya calon Anda, hamba Allah, Anda ini. Selagi menurut pengetahuan Anda adalah dia baik. Menurut pengetahuan Anda adalah baik. Tidak ada kepentingan pribadi Anda, pondok Anda, masjid Anda, bukan karena mau dijanjikan. Anda menduga dia baik, kemudian Anda minta kepada Allah petunjuk, kemudian Anda pilih dia. Biarpun keluar Fir'aun, keluar Dajjal, Anda tidak dosa. Karena Anda tidak menuruti hawa nafsu. Anda harus paham mana ini. Ini. Jadi yang penting Anda ini bagaimana berusaha memilih sesuai dengan kemampuan Anda, informasi yang Anda terima, setelah Anda pilih, selamat. Nah, kalau budaya membayar ini adalah ada, wah kacau. Maka tetap jangan dilakukan yang demikian itu, beli-belian itu. Sudah kenceng, nah ini. Kalau Anda berikan kesempatan, yang baik boleh. Yang jelek juga merasa baik, ayo budaya apa yang akan kita hidupkan di negeri ini? Maka aku bisa sampaikan, yang memberikan uang kepada Anda, dia telah merusak hati Anda, telah membeli Anda. Anda harus menjadi orang yang merdeka. Di dalam memilih calon pilihan Anda adalah karena Allah dan Rasulnya. Karena ijtihad Anda, usaha Anda, bukan karena dibeli. Maka tidak, jangan pakai budaya itu. Maka kami sampaikan, jangan dirusak umat dengan cara semacam itu. Kalau nomor 5 merasa dia baik. Kalau kita buka, boleh. Wah, calon nomor 5 membagi-bagi duit. Kenapa? Pendukung dengan luas. Akibatnya, umat ini, Masya Allah hari ini, ketamaan yang ada di hati kita akan bangkit, tumbuh dengan cara semacam itu. Sehingga nggak ada kejujuran dengan nurani kita. Sebetulnya saya pengen milik dia, cuman saya sering ngasih duit sama si sebelahnya, akhirnya nggak enak, sudah terlanjur kasih duit dan sebagainya. Padahal sebetulnya pilihan dia itu sudah benar, orang baik. Hanya cuma ngasihnya Rp5.000, yang sebelahnya ngasih Rp100.000. Loh, apakah kita biarkan semacam ini? Maka dari awal kami tutup. Tidak.
Jangan dibuka ini celah. Jangan dibuka ini celah. Berbahaya sekali. Kalau Anda buka celah, berarti Anda buka celah ketidakbaikan di sana juga. Jadi Muhammad Taqi, para ulama ahli fikih, dia harus jelas melihatnya. Bukan hanya dari sisi teks, kemudian kita baca, lalu kita hadirkan. Tidak. Kita lihat madhuratnya. Itu yang tidak baik bisa jadi punya duit lebih banyak lagi. Ayo, akan kita budayakan. Budaya bayar membayar semacam ini. Wah, ada kacau balau. Ini ada banyak orang ingin masuk sebuah tempat. Tapi ini kalau kita buka pintu satu, masuk semuanya. Maka biarpun ada orang baiknya, kita tutup dulu. Kebaikan jangan melalui ini. Kebaikan, untuk mencari kebaikan tidak melalui bayar-bayaran. Sebab kalau sudah kita buka pintu satu ini, lihat. Yang baik membayar. Yang orang baiknya membayar. Yang jelek juga. Ibaratnya pintu kita buka, yang orang baik masuk, yang jelek lebih banyak masuknya. Maka yang kami hadirkan selama ini apa di dalam urusan pemilihan umum? Yang disepakati. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda dengan akhlak mulia, itu telah membeli hati dahsyat. Bahkan kalau kita tutup, jangan pakai uang-uangan. Sudah selesai, awas. Yang membayar kepada Anda, jangan Anda pilih. Bahaya itu. Karena takut Anda memilihnya karena terbeli hati Anda. Bukan? Biarpun itu orang baik loh ya. Biarpun itu orang baik. Kalau Anda memilihnya karena pamrih. Misalnya telanjur Anda dijanjikan. Ya Ustadz, saya bangunkan pondok nanti kalau saya jadi. Padahal dia orang baik loh ya. Gara-gara dia menjanjikan begitu, Anda memilihnya bukan karena Allah lagi loh ya. Anda sudah terbeli lagi. Kayak budaya itu harus kita pangkas, gak boleh. Tanpa beli-belian. Dan ini jelas, tidak perlu kita mendatangkan teks bermacam-macam ini. Karena kalau sudah kita buka celah ini, masuk yang lainnya. Maka bisa sampaikan, tidak. Jangan main uang. Dan uang siapa itu nanti? Ayo. Kalau Anda orang baik, sangat terbatas uang Anda. Kalau orang jahat pun lebih banyak duitnya nanti yang akan dikeluarkan. Lalu Anda tetap kalah yang baik. Dengan yang tidak baik. Mau apa Anda? Anda mau bersaing dengan yang tidak baik. Main beli-belian. Anda yang baik berapa uang Anda? Kalau yang tidak baik itu duitnya orang lain pun bisa dibagi-bagi loh ya. Anda jangan membuka celah ini. Anda yang baik punya duit berapa Anda? Itu yang tidak baik berani mengeluarkan biarpun bukan duitnya. Sebab nanti kalau sudah jadi bisa ngambil, mengeruk kembali, tarik lagi. Makanya jangan main uang. Sudah selesai. Saya selalu sampaikan jangan main uang. Kalau sudah budaya main uang, lihat. Sampai pemilihan ketua masjid nanti pakai uang loh ya. Pemilihan ormas pakai uang. Ayo dengar Anda. Ormas, kami dengar berita pemilihan organisasi masyarakat main uang. Ayo. Cuman kami tidak terlalu percaya. Tapi bisa jadi karena budaya jelek. Maka harus kita pangkas ini, tidak. Maka Anda harus berarti berkata, Anda kalau baik akan saya pilih, biarpun tidak kasih duit ke saya. Nggak perlu Anda bangunkan pondok saya. Nggak perlu Anda nyumbang ke pondok saya. Nggak perlu, hai hamba Allah. Hei calon-calon Anda, nggak perlu. Tapi cukup Anda baik, pasti ada saya pilih. Selesai. Itu saja. Sudah jangan dibuka celah ini. Ini yang selalu kami sampaikan. Kenapa? Saya ingin jaga hatinya umat. Jangan sampai hati nurani kita bohong dengan diri kita sendiri. Padahal aku sudah kencang dengan dia yang baik. Tapi tak tanya apa. Dibom besok. Padahal sama-sama kasih duit. Akhirnya apa? Ya yang paling banyak saja. Calon nomor 5 ngasih duit 100.000. Nomor 6 kasih 200.000. Nomor sebelahnya lagi subuh-subuh. Serangan fajar. Yang sering disebut itu. Ngasih 1 juta. Berubah. Ayo. Akan kita buka budaya ini? Anda punya tanggung jawab. Jangan buka budaya. Selesai tidak main uang-uangan. Justru main uang Anda harus curiga. Duitnya siapa itu? Siapapun buatnya. Saya tutup masalah ini. Kenapa? Akibatnya yang baik. Tidak semua sesuatu yang sebagian ulama mengatakan boleh lalu kita hadirkan. Madaratnya mana? Apa bahayanya seperti apa? Harus kita pahami makna ini. Cukup. Kalau Anda punya calon yang baik.
berakhlak yang mulia, maka akhlak Anda telah membeli hati orang di kiri kanan Anda. Perilaku yang baik Anda. Apa tim sukses berakhlak mulia. Terpesona orang yang ada di, nggak usah pakai duit. Bahkan ngasih duit nanti orang itu. Maka akan dukung nanti kalau sudah sukses saya akan disiapkan dana saya untuk pengembangan ekonomi apa. Saya punya uang triliunan. Nah, bukan minta duit. Saya punya bisnis besar. Kalau Anda jadi jangan khawatir. Saya akan dukung. Lo begitu dong. Masa ngasih duit nanti ke calon yang baik, bukan nerima duit. Jangan dipakai budaya ini, selesai. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya.